Pokoknya setiap bulan yang kedua. Iya. Iya, semua mereka awalnya tuh sebelum tidur mau ibadah ketemu, oke asal kalian konsisten sedangnya bisa sih. Oh boleh dong, jangan telat sebelah. Iya. Oh saya juga dari rumah jam 9 sampai jam 10 boleh dong. Iya, nanti kita ibadah lah di situ lah. Iya, siap. Iya. Iya kan sama itu. Gimana Bapak di sini Bapak? Saya biar ambil. Ya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Belum terlambat kami mengucapkan selamat Natal yang tidak ketemu kemarin tanggal 25 dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita boleh berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa buat ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang tahun kemarin. Kami bersyukur Tuhan boleh membawa kami di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan sebab ada begitu banyak orang yang tidak bisa melewati 2024. Tapi kami bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kami ada sehat, kuat, boleh bekerja, beraktivitas, melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dan kami percaya bahwa ada rencana-rencana besar yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yang hadir biarlah kami boleh diberkati lewat ibadah kami. Atmosfer tempat ini Tuhan dikuasai dengan kemuliaan Tuhan sehingga siapapun yang datang beribadah keluar masuk di tempat ini mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini jadi nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan puji-pujian. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama aku namanya, puji hati belasan kekala, musik dan tarian, semua makhluk hidup di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Sebab Tuhan yang kita adalah, yang kita sebut adalah Tuhan yang besar. Amin. Oleh sebab ceritakanlah segala kebaikan Tuhan, ceritakanlah segala kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di hadapan segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di hadapan segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di hadapan segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab Tuhan ya, Dia lebih dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat kuasanya hancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. I'm here. Kalau kita boleh ada hari ini sehat kuat, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I'm here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Aja sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmatmu. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmatmu. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat anugerahmu, kebaikanmu, penyertaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang ajaib, kami bersyukur kepadamu buat anugerahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih.
puji Tuhan, Allah yang ajaib. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kami Tuhan. Kalau kami melihat ke belakang, ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Berkali-kali Tuhan menolong kami, berkali-kali Tuhan menguatkan kami, berkali-kali Tuhan memampukan setiap kehidupan kami. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Dalam segala hal Tuhan selalu setia bagi setiap hidup kami. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oh, meskipun doaku tak terjawab, oh, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Nyanyikan pujian ini sebagai satu doamu. Oh, meskipun Tuhan tak menolongku, oh, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa kami tidak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, oh, meskipun hatiku habis lenyap, kami tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau
saya ketika kami mengawali tahun 2025 di tempat kami bekerja dengan ibadah yang sangat luar biasa ini, maka perjalanan kami ketika mengakhiri tahun 2025 pasti lebih baik dibanding tahun yang lalu. Karena berkali-kali Engkau menolong kami, berkali-kali Engkau tidak biarkan kami terjatuh. Ampun Tuhan kalau kami tidak menghargai seluruh apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami di tahun yang lalu. Tapi tahun ini pasti lebih baik karena kami tahu ini adalah tahun penggenapan rencana rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau punya hati yang baru di tahun ini. Terima kasih Bapa. Inilah syukur dan doa kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Ya, kiri kanan saudara bilang selamat tahun baru. Bahasa Yunaninya gong si pacai ya. Tanggal 28 nih, aduh. Tanggal 28 kemarin saya cari tiket ke Bali, habis. Maklum tiket rakyat saudara ya. Habis semuanya. Aduh, jadi tapi akhirnya dapat lah ya. Seperti awal tahun lalu saya memilih tema yang sama, tahun baru, hati yang baru, tetapi pasti suasananya dalamnya pasti sangat berbeda karena ini menjadi tahun yang luar biasa. Bagaimana tahun baru di rumah masing-masing pasti oke ya. Di tempat saya ada gerebekan ya, pesta sesama jenis ya kan. Saya baru lihatnya juga di TikTok, di Reel, digerebek di basement ya. Tapi saya nggak ada, biarin aja. Saya baru lihat di situ. Saya malam tahun baruan di tempat yang murah meriah. Nah, tema kita hari ini adalah tahun baru, hati yang baru. Sama seperti awal tahun lalu, tetapi tentu kontennya sangat berbeda ya. Gambarnya beberapa sama karena memang diulang aja kita susah ngelakuinnya. Makanya kalau firman Tuhan jangan sok bilang, gue bosen deh, gue pengen yang baru, yang lama aja nggak selesai-selesai. Jadi jangan buru-buru naik kelas kalau belum bisa menyelesaikan kelas sebelumnya. Mari kita lihat satu bagian dalam firman Tuhan. Buat Anda yang menyaksikan juga di rumah ya, keluarga besar Neo Serba yang mungkin nonton di rumah karena sibuk, pasti diberkati Tuhan juga. Ya, juga para followernya Pak Yance ya, tadi sudah ada komen, Yance nyanyi di situ nggak ngajak-ngajak ya, nggak ada tempat bro, sorry ya kan. Nah, mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras supaya yang di rumah juga bisa menikmatinya. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara pasti udah sering dengar banget ayat ini. Kita selalu bilang amin, supaya waktu kita bilang yang lama udah berlalu, yang baru sudah datang, amin. Tapi tetap aja kita hidup dengan dunia yang lama karena benci, dendam, apalagi ya, kemarahan tetap ada. Saya bilang, di dalam khotbah Natal saya di gereja-gereja saya bilang jangan rayain Natal, jangan tiup-tiup trompet tahun baru kalau kita masih benci sama orang, kita masih marah sama orang. Saya selalu bilang kita nggak boleh benci dan marah, biarin aja orang benci dan marah sama kita, itu nggak urusan kita, fokus aja kita sama Tuhan gitu. Saya selalu bilang, mungkin saya salah menurut saudara, saya kalau ada 10 orang, satu senang, saya fokus aja main sama yang senang aja lah. Ngapain saya habisin waktu ngurusin membuktikan sama yang 9 bahwa saya itu orang baik. Karena baik pun kita, orang kalau udah nggak demen ya nggak demen aja, nggak suka ya udah nggak suka aja. Saudara mau nyumbang 1 triliun sekalipun, kalau dia udah nggak demen ada aja ceritanya. Jadi mari kita hari ini kan belajar bahwa hati yang baru itu menjadi kunci, menjadi pegangan bagi kita. Di dalam hidup ini kan ada hati. Kalau ada dokter tahu hati dalam perut ya untuk menyaring makanan kalau nggak salah ya, lever itu. Tetapi di dalam kekristenan, hati itu adalah sesuatu yang ada di dalam manusia yang dianggap sebagai tempat atau perasaan batin yang paling dalam. Makanya kita bisa bohong ngomong, kita bisa bohong lihat orang, tapi hati nurani nggak bisa bohong. Makanya ada orang tidur gelisah kiri kanan, gua pusing kenapa? Karena hati nurani nggak bisa bohong. Ya, orang selingkuh nggak bisa nyenyak tidurnya. Ya betul nggak yang di rumah? Nggak bakal nyenyak. Kenapa? Hati nuraninya terganggu. Nggak punya agama aja hati nurani terganggu.
apalagi percaya sama Yesus. Hati itu adalah segala sesuatu tempat kita menyimpan atau perasaan batin yang paling dalam sekali, ya itulah hati, saudara ya. Ini saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia, jadi bukan saya ngaco-ngaco aja sembarang-sembarang. Berarti memang Kamus Bahasa Indonesia juga memberitahu bahwa hati itu adalah bagian yang paling dalam perasaan manusia. Makanya kalau kita marah, lu tuh gak punya hati gitu kan, lu jaga dong perasaan gua, hati gua hancur, wah hatiku hancur bagai kualang. Jadi apa yang harus kita lakukan agar di tahun 2025 kita dapat kembali menjadi bagian yang hebat? Makanya saya masukkan Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca sama-sama yang di rumah, Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Yesus juga bilang, yang keluar dari hati itu yang haram. Ketika kau makan, nggak ada lagi yang haram, karena semua sudah dibawa di dalam doa. Walaupun dunia Kristen penuh perdebatan, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, itu nggak mempengaruhi masuk surga, saudara. Tetapi yang mempengaruhi masuk surga adalah hatinya. Ketika yang kita makan, kalau kita doakan kudus, ya kan saudara. Tetapi bukan berarti sembarangan, udah tahu umur gocap lebih makan jeroan dia doain, asam urat tetap naik, saudara. Nah, mari kita bicara tentang hati. Nah, hati yang baik itu akan terproses, lalu akan terlihat ketika dia menjalani kehidupan. Makanya saya mau lompat kepada kitab yang ditulis oleh Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Kita akan belajar ada 3 tindakan, lalu kita akan diperlengkapi oleh beberapa ayat bahwa firman Tuhan ini memang tidak pernah bisa lepas satu sama lain. Mari kita baca di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai 11. Yang di rumah Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Mari kita baca. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tahan saudara, zaman saya kecil nyembah berhala itu pergi ke tempat gelap. Penyembahan berhala itu pergi lihat pohon gede, lalu bawa kambing hitam gitu. Ternyata di dunia yang sudah generasi alfa lagi, katanya balik lagi, Z udah mentok. Penyembahan berhala itu setan mengikuti zaman, setan nggak mau kuno gitu. Karena kita Kristen yang masih kuno gitu kan, dia ikuti zaman. Penyembahan berhala sekarang ada di mobil saudara, ada di rumah saudara, ada di istri, di suami, di jam tangan, di sepatu, ya kan, di pergaulan, di arisan. Itu bisa jadi berhala karena ketika kita merasa miss, kehilangan satu, kita bisa ribut setengah mati. Berhala itu ada di sepak bola hari Minggu. Ya, ada orang nunggu-nunggu. Gila, besok nih Manchester United lawan Liverpool. Berapa nih dibantai? Dia tunggu berjam-jam, tetapi dia tidak pernah tunggu waktu untuk beribadah. Ya dong. Kita nggak pernah hari Minggu bilang cepet. Udah lama nih gue mau ibadah. Nggak ada. Ketika kita menghabiskan nonton Netflix Korea berjam-jam, kita nggak muak satupun. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan 10 menit, mata langsung begini. Haleluya. Mau ngomong masuk surga, bukan saya yang menghakimi saudara, tapi rasanya berat yang kayak begitu. Rasanya berat, ya. Jadi mari kita mulai rubah cara hidup kita. Ingat, berhala bukan lagi mungkin jimat-jimat taruh di kantong, itu udah basi, saudara. Tetapi sesuatu yang mempengaruhi kita, dan pengaruh itu melampaui pengaruh Tuhan dalam hidup kita. Buat saya itu berhala. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Semua itu mendatangkan murka Allah. Jadi murka Tuhan datang ketika kita menjadi penyembah berhala. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu masih hidup di dalamnya. Kita baca ini, harusnya kita sadar bahwa kita sekarang sudah tidak hidup di dalamnya. Kan ini nasihat Paulus. Dulu kita seperti itu, sekarang kita enggak. Saya nggak tahu jawabannya, ada pada diri saudara masing-masing. Ayat yang ke-8, mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau kita ngaku Kristen dan sudah melupakan, maka yang namanya kejahatan, fitnah, kata-kata kotor ini bahaya. Marah masih bisa diredam, geram yang nggak bisa. Jadi setelah saya renungkan, geram itu lebih susah dikendalikan daripada marah. Bisa aja ini, saya nggak bakal marah masih Yance ini.
apapun kelakuannya. Tapi kalau gue ketemu dia, gue gemes banget. Nah itu geram tuh. Bohong deh gue deh. Beboknya permanen nih orang. Nah itu harus hati-hati saudara. Saya juga suka keceplosan gitu kalau ngeliat orang. Ya elah nih orang agak stereo banget sih gitu. Terus gue gerem deh kalau ajak dia. Itu bahaya saudara. Ternyata itu termasuk manusia lama. Jadi makanya kalau ngelihat yang agak angong, agak blon-blon gitu, ya udahlah ngerti-ngerti aja ya. Udah diajak ngomong nggak ngerti ya udah. Lebih gampang dari atas turun ke bawah daripada ke bawah ke atas, betul ya? Anak kita 2 kali 2 3, 2 kali 2 1. Terus kita marah, bodoh banget, nggak bisa, kita mesti turun. Nah, karena kita yang lebih ngerti. Tapi kalau dipaksa nggak bisa, begitupun dosa. Kita mau paksa ke surga nggak bakal bisa, sampai mati bangkit lagi. Makanya yang di atas ngerti, dia turun ke bawah untuk bawa kita ke atas. Itu standar sederhana banget. Yang atas lebih mudah menarik yang di bawah dibanding di bawah. Kalau di bawah narik atas udah minta tolong jatuhnya saudara ya. Nah mari kita lihat ayat yang ke-10 sebagai penutup. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halimnya. Dalam hal ini nggak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saya sering ulangin, nggak ada lagi tuh orang Manado, nggak ada lagi tuh orang Palu, orang Toraja, orang Cina, orang Ambon, orang Manado, orang India, orang Thailand, apalagi Amerika nggak ada lagi. Ketika menjadi Kristen, betul asal kita dari negara-negara yang saya sebut, tetapi kita mengkerucut harus menjadi seperti Kristus. Jadi nggak bisa tuh bawaan lain. Kita emosian, kita yang Jawa nih lebih lembut, nggak juga. Mau yang emosian, yang lebih lembut, kalau udah buat dosa sama aja kelakuannya. Cuma caranya aja ya. Ada yang kata Ahok langsung diketok kodoknya, katanya ada juga cara Jokowi yang kodoknya direbus pelan-pelan. Sama-sama akhirnya dimakan enak, saudara ya kan. Mati juga barang itu. Nah, dari kitab yang ditulis melalui tangan Paulus ini setidaknya ada 3 bagian penting yang harus kita lakukan agar hati kita menjadi baru. Supaya tahun 2025 ini menjadi tahun yang berbeda. Tahun di mana kita berhadapan dengan banyak orang yang Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah merancangkan kita ketemu orang jahat, saudara. Nggak pernah, saya yakin. Dia merancangkan ketemu orang-orang benar. Tapi kenapa kita ketemu akhirnya orang jahat? Karena kita belum hidup dalam kebenaran. Sehingga kita nggak tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Untuk dapat membedakan, makanya hari Selasa datang ibadah supaya Anda nih yang marketing nggak kena ketipu, ya kan? Anda ketemu klien baru juga nggak kelihatan tampilannya oke padahal moyong, ya kan? Kelihatan kayaknya kliennya biasa-biasa, ya pakaiannya sepatunya nggak keren, atau dia mendatangkan omset yang keren. Nah untuk tahu seperti itu perlu banyak-banyak berdoa lah. Saya nggak tahu lagi teori-teori motivasi, bolehlah banyak jago. Mereka-mereka yang jago memotivasi orang begitu terjun di dunia bisnis bubar juga, saudara. Karena dibutuhkan kepekaan. Yang harus kita lakukan pertama-tama, yuk, saya mau kita baca ulang lagi. Cuma 3 ayat, tenang aja. Ya, 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Cari cuan serakah juga berhala. Kenapa? Karena uang menjadikan segala sesuatunya, ya kan? Nafsu jahat, nafsu jahat itu adalah keinginan yang dipaksa dengan cara berdosa, ya kan? Pertama sih nggak begitu berdosa, hawa nafsu. Bukannya soal pria memperkosa wanita, wanita memperkosa pria, atau pelecehan seks, bukan. You pergi ke luar negeri atau you pergi ke mall, lihat tas pengen beli, nggak bisa ke mimpi-mimpi, itu namanya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Oke, ada cerita kalau temen gue, gue pas ke Singapura, gue lewat tokonya, masih ada lo tasnya, gue beli, emang rezeki gue, thanks Jesus. Jadi kacau kan? Kacau kan saudara? Emang Tuhan mau ngurusin yang kayak begitu? Nggak ada, Tuhan nggak ngurusin yang kayak begitu saudara. Gue kepikiran loh dulu, warnanya ungunya lain, gue mau beli buat Paskah lagi. Pas gue dapet tugas kantor, gue pergi ke Malaysia, ada lagi di bandar, gue beli deh, gue nekat, gue gesek aja, utang-utang lah, Tuhan pasti buka jalan. Wih, keren banget deh, Tuhan disuruh ngurusin tas. Jadi yang pertama, kalau kita mau punya hati yang baru, sengaja saya kasih warna kuning, saudara dan saya harus berani mematikan dosa. Dosa itu harus dibunuh. Dibunuh, nggak boleh cuma koma.
Di dalam perjanjian lama, semua dosa itu benar-benar dibunuh, dibakar, mati kan. Kalau udah dibakar tuh mati, saudara. Udah nggak mungkin bangkit, nggak ada tuh. Bahkan kemarin saya lihat di reel, saya kalau nggak salah itu kayaknya di Cina apa di Jepang ya. Jadi kalau kita mati, kalau kita kan sekarang datang ke kuburan tuh ngelihat. Sekarang nggak, kita bisa lihat pohon, bahwa pohon itu tumbuh dari nyawa bapak kita gitu atau ibu kita. Jadi setelah dibakar, debunya itu entah apalah proses ke lab, jadilah dia apa, partikel-partikel yang ditaruh dengan pohon apa, dia akan tumbuh. Jadi dia kalau dia nyekar, dia datang, dia liatin pohon aja gitu. Karena dia rasa ada part, ada bagian bapaknya di situ. Saya sampai kasih lihat istri saya, gila ya dunia ini makin dulu kita cuma batu, tulisan, lahir, tanggal, sekarang lihat pohon. Karena pohon itu ditumbuhkan lewat debu-debu. Manusia itu ternyata mengandung apalah AOZ segala macam, tuh orang kimia pasti tahu. Jadi jangan-jangan nanti begitu kita ya, saudara bilang lihat kuburan di Pario, lihat pohon mangga, gak ada buahnya, jahat nih orang dulu ya kan. Kalau buahnya banyak emang dia diberkati nih ya kan. Itu kita nggak tahu tahun 2500 ya Pak ya, bisa begitu kalau masih ada ya saudara ya. Jadi mematikan dosa berarti siap mati dan bangkit bersama Kristus. Jadi ada orang bilang ini, gue ikut Yesus tapi dia nggak berani mati. Bukan mati dikubur, tetapi mematikan manusia lamanya, mematikan keinginannya. Untuk dapat mati maka standar banget nasihat ini, kenali Yesus secara pribadi, lalu masuk dalam penderitaan. Kristen itu menderita Bapak Ibu. Jangan mau saudara diajarin Kristen tuh nggak bisa happy-happy, menderita. Pasti, karena Kristen tidak sama dengan dunia. Itu aja penderitaan. Kita bisa bisnis nggak jadi hanya karena kita percaya Yesus, dia tidak. Itu penderitaan, saudara. Walaupun nggak sampai benjut-benjut, benjol-benjol, enggak. Ada penderitaan-penderitaan psikis, penderitaan batin, dikucilkan dalam pergaulan. Tapi orang-orang yang siap, karena itu adalah bagian proses dari mematikan diri untuk tidak sama dengan dunia, maka dia pasti akan juga mengalami kebangkitan. Nah, mari kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 10, kita baca yuk, 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tahan dulu. Orang Kristen yang mau mengalami kehidupan yang baru, orang Kristen yang mau membunuh atau mematikan dosanya, lihat apa kata Paulus. Dia mau mengenal bukan saja berkat-berkat, bukan saja kuasa kebangkitannya, dikatakan bukan saja persekutuan, tapi ada penderitaan. Makanya saya lihat nih beberapa, saya kenal lah wajah-wajah jemaat yang hadir di sini. Saudara datang menginvestasikan waktu saudara, nggak dapat apa-apa, paling nasi kresek-kresek yang dibagi-bagi UV. Nggak lebih bahagia dibanding saudara keluar jalan-jalan di sana, lihat pasar baru, walaupun nggak belanja gitu, mungkin ada kesenangan yang luar biasa. Tetapi ketika kita putuskan itu, saya matikan perasaan saya. Karena kalau saya datang jam 7 juga pasar baru tetap ada, nggak pernah berubah. Tadi saya lewat aja, saya videoin, masih ada tropi Kana ya, apa tuh yang tukang makan es krim, saya videoin, saya kirim ke yang tua-tua temen saya, masih ada nih pasar baru bro, gitu kan, mentok ke kiri bundaran, ya udah gitu. Jadi bagi saya lihat di situ dikatakan, kalau mau serupa sama dia, jangan cuma percaya kebangkitannya, tapi masuk juga dalam persekutuan yang menghasilkan penderitaan loh saudara. Tapi Paulus masuk, Paulus menderita banget. Secara fisik, secara manusia, nggak layak jadi orang Kristen, capek digebukin. Walaupun kita nggak digebukin secara fisik sekali lagi, kita digebukin mungkin perasaan, ya tidak punya kebebasan, tapi nggak ada masalah. Kenapa? Karena ayat 11 bilang begini, 1, 2, 3, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya nggak mau membahas kita tunggu mati dikubur, nggak usah. Di sini aja kita yang masih hidup, kita merasa kebangkitan ini. Saya matikan, gue nggak mabok, gue nggak judi lagi, gue mati dengan hidup lama. Tapi saya melihat saya dibangkitkan Kristus. Saya tinggalkan semua yang mengikat hidup saya, dan ternyata hidup saya ke depan lebih baik. Biarlah orang melihat kita tuh lebih baik 2025. Orang nggak mengenal kita, jangan pernah pikirin orang mengenal kita di tahun 2024. Percuma, nggak ada gunanya. Ya kan dulu ya, itu dulu. Saya mau hidup dari sekarang. Saya nggak peduli lah apa kata orang. Semua orang punya cerita. Semua orang punya kesalahan. Semua orang punya kekacauan dalam hidup. Tetapi dia menyempurnakan saudara dan saya. Jadi yang pertama berani matikan.
Kalau orang sudah dimatikan, makanya ada budaya kalau kita kremasi, lalu abunya dibawa kemana, saudara? Dibuang di laut ya. Tapi kalau ada sebagian juga dibuang di gunung, katanya ada di atas atau di bawah. Ketika dia dibuang di laut, maka dia hilang, saudara. Dia nggak bisa lagi dicari, ya kan? Atau ketika kalau orang punya karya, dia naik laut aja, dia lewat situ. Atau ketika dia dikubur, maka setahun kemudian udah nggak ada tuh manusia itu, ditarik cuma tulang belulang. Paling yang ada rambut sampai puluhan tahun, karena dia dulu sering rimbat kali ya, jadi kuat akarnya. Kalian jarang rimbat, udah langsung botak tengkoraknya. Ya, jadi yang kedua, Paulus bilang, kalau lu mau serius, mau hati lu baru, ya saya pakai bahasa Jakarta, lu gak cukup cuma bertobat, maju ke depan, didoain, gemeter, jatuh, muntah, nangis, teriak-teriak. Tapi setelah itu harus dibuang dong. Jangan disimpan. Ya kalau ada orang yang gila merokok, ya kan, gue udah berhenti nih, dalam nama Yesus berhenti. Lalu dia taruh rokoknya, ya kan kenang-kenangan, dia bakal isep lagi tuh kalau ada masalah. Saudara pacaran putus, mantan tuh foto bakar semua, saudara. Ya kan dulu saya kecil bilang, nggak bisa tuh kan kenangan, itu setan masa berikutnya. Saya nggak bilang mantan you setan, tapi ketika you ada persoalan, you akan lari ke siapa? Karena you akan membanding-bandingkan yang sekarang. Tapi dia dulu lebih ngerti sama gue. Karena apa? Karena you masih simpan di laci itu mantan you, yang sebenarnya you ditinggal karena dia berkhianat sama teman sebangku kita di SMP. Ngeri nggak? Sampai semut aja pada malu, semut merah. Di dinding dia baris gitu. Dia bilang, lo cowok bodoh amat, udah tau lo diduain, masih aja lo pikirin. Nah, makanya ayat itu keluar bagi saya, tetapi sekarang buanglah semua ini. Jadi kalau udah matikan, buang dong. Ini sebetulnya bentuk-bentuk tindakan buruk yang ayat 1 dan 2 itu masih nyambung. Ya, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Dari mulut kata kotor itu bukan mengatakan bahwa Yoke, lu tuh kayak yang di kebun binatang, bukan yang begitu. Kata-kata kotor, kadang-kadang kata-kata yang sepertinya lembut tetapi mematikan orang, ya kan? Paling bahaya itu kan dulu katanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ada yang lebih kejam lagi, membunuh karakter orang itu lebih kejam. Ya kan, ketika saya mau bisnis, Pak, kita bisnis just tip ke Jepang gini. Terus dia bilang, ngapain nama dia? Kemarin aja orang ketipu. Padahal nggak pernah ada orang ketipu. Itu membunuh karakter loh, saudara. Itu sangat bahaya sekali. Dan kami ini terancam suka melakukan itu. Para pendeta harus bahaya, saudara ya. Karena kalau lagi kumpul suka ngaco ngobrolnya. Makanya hindarilah kumpul-kumpul dengan pendeta. Ya, makanya ngeri ya kan. Karena kita ngomong benar takutnya orang salah tangkap gitu. Jadi ini penting buat kita. Mematikan dosa harus diikuti dengan membuang dosa itu jauh-jauh, saudara. Kalau kita bunuh kucing di rumah atau tikus, kita buangnya jauh. Kalau di rumah bangkainya masih kecium. Makanya buang langsung ke tempat sampah. Kita bunuh di Krekot, buang itu tikusnya kalau perlu sana di Gunung Sari Ujung dekat Golden, biar nggak kecium baunya, biar aja orang lain cium baunya. Kalau perlu buang ke mana lah, ke Ancol supaya nggak dirasakan lagi. Nah, membuang dosa berarti melupakan dan fokus hanya kepada Tuhan. Memang gak gampang, tapi pasti bisa. Makanya fokus saja sama yang bahagia-bahagia. Ngapain fokus sama yang gak bahagia? Kita diomongin, lu tau gak lu pendeta, lu katanya sombong tinggi hati. Siapa yang bilang? Ibu-ibu ini, gue gak pikirin. Bilangin dia gue sombong gak apa-apa. Gue masih punya teman ibu-ibu yang anggap gue gak sombong. Ngapain gue pusing sama lu, gue main aja terus sama dia. Kan beres, saudara. Karena kita tidak bisa memuaskan semua orang. Ya kan, puaskanlah Kristus. Nah, melupakan dosa dan fokus pada Kristus berarti saudara dan saya harus berani keluar dari rasa berdosa. Kan ada orang gini, lu gak kebaktian di Neoserba, di karyawan, gue males lah, gue kayaknya bikin salah terus. Nah, ini yang membuat kita terhakimi oleh perbuatan kita sendiri. Sementara Yesus bilang pada perempuan itu, pergi, aku juga mengampunimu dan jangan buat dosa lagi. Lalu kebiasaan buruk yang mengikat, nggak bisa Pak, kayaknya kalau gua berhenti ngerokok, saya nggak mau debat rokok dosa atau enggak ya, nggak berhenti ngerokok, gua nanti gemuk. Emang lo rakus aja, nggak ada hubungannya, saudara. Saya nggak pernah lihat ada orang berhenti melakukan kebiasaan minum atau narkoba sekalipun mati, nggak pernah. Tapi dia mengamini kalau gua nggak pakai, gua mati.
sehingga dia jeduk-jedukin kepalanya. Sebetulnya kan dia bisa tidak seperti itu. Makanya kalau berhenti dari kebiasaan buruk harus ketemu Yesus dulu. Saya nggak mengecilkan misalkan rumah sakit keterikatan pada narkoba, nggak selesai, saudara. Mungkin saya dibilang lo sok tahu. Kalau tidak mengalami Tuhan, nggak selesai. Lu cuma sembuh beberapa bulan, yuk ketemu lagi. Kata teman saya, ada istilah rindu. Begitu lihat teman pakai, rasanya gimana. Tapi kalau kita mengalami Tuhan, maka Tuhan akan menggiring kita kepada orang-orang yang sama. Orang-orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan, orang-orang yang mematikan dan membuang dosa. Jadi kalau saudara mau memberhentikan kebiasaan buruk, beresin dulu kita sama Tuhan. Kalau cuma ilmu pengetahuan nggak lawan. Benar, dokter ini jago. Tapi kalau kita punya tanggung jawab sama Tuhan, maka kejagoan dokter ini menjadi sempurna. Karena kalau nggak sama Tuhan, sulit. Fokus. Oleh karena itu Paulus bilang, fokus. Saya ini mau membuang dosa karena saya mau punya kehidupan yang kekal. Memang Kristen ini seperti juga mungkin agama lain, penuh dengan hayalan. Habis mati ada kehidupan. Hayalan nih Kristen. Makanya banyak orang yang dulunya Kristen menjadi ateis. Ya kan, di negara-negara barat yang dulu mengirim iman ke sini, ya kan, kita kan dikirim oleh orang-orang bule itu menjadi Kristen. Mereka kok banyak sekarang nggak Kristen karena mulai berpikir, bener nggak ya habis mati ada kehidupan. Nah, ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita loh. Kalau saya percaya saya mati ada kehidupan. Nah, anak-anak yang sekarang umur 4 tahun, saya takut mereka akan sama seperti orang-orang di Eropa dan Amerika. Bener, habis mati ada kehidupan. Saya nggak tahu deh ilmunya bagaimana. Pak Gembala beserta para petinggi gereja coba rapat bagaimana meyakinkan anak-anak sekarang mati itu masih ada kehidupan. Ya kan, ini penting. Bahkan pemuda-pemuda sekarang juga belum tentu nyanyi-nyanyi, joget-joget gereja. Buktinya begitu dapet cowok nggak sealiran, ya kan, maksudnya nggak seyakin, nggak seiman, dia bilang ya udahlah sama aja. Yang penting sama-sama percaya ada Tuhan. Nah, ini repot, saudara. Tugas siapa itu? Ya tugas kita lah yang percaya bahwa akan ada kehidupan kekal. Jadi jelas orang yang mau melupakan dosa dan fokus hidup pada Kristus, dia harus berani keluar dari rasa berdosa. Itu dulu. Kalau nggak udah terikat minuman masih bisa lepas, terikat mabok, judi bisa, tapi terikat dosa yang sudah diginin sama temannya karena dia tidak memilih bergaul yang baik. Udahlah, yuk lo mah rajin-rajin juga. Lo udah begini aja hidup lo. Bapak lo dulu berdosa, emak lo berdosa, lo juga berdosa. Udah, tanggung, kejebur sekalian. Nah, ini yang harus kita berani buang, saudara. Di dalam Filipi 3:13 bilang apa? Yuk mari kita lihat, kita baca sama-sama. Yang di rumah, Filipi pasal 3:13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus kurang jahat apa? Penjahat, pembunuh. Oh, Anda jahat di sini, kalah jahat sama dia, gitu kan? Udah juara lah dia jahatnya. Apalagi zaman dulu ada surat resmi bisa bunuh orang Kristen. Lalu dia mengakui ternyata bukan saya yang cari Tuhan, Tuhan yang cari saya. Begitu dia menghargai panggilan Tuhan, maka dia lupa. Kalau dia ingat terus dengan dosa yang tadi dia bilang, kalau dia pernah bilang soal jahat, juaranya bos, dia bilang. Soal sempurna, saya sempurna. Orang Israel asli dari suku Benyamin, tapi jahat, saya membantai orang Kristen. Buat apa saya ingat itu? Saya ingat itu paling sebagai kesaksian bahwa sekarang saya melakukan hal yang baik yang hanya bisa diubah oleh Kristus. Jadi saudara buang dosa itu. Kalau masih nggak cocok sama mertua, sama ipar, buang itu saudara. Biar dia terus nggak cocok sampai dia mati, biarin aja. Yang penting kita cocok, bukan cari muka. Ketemu ya biasa aja, senyum, ngobrol. Jangan ada kegeraman lagi. Dulu gue lagi susah-susahnya, dia ciak duit gue, gerem gue kalau ngeliat dia. Udah lah nggak ada gunanya. Dia nggak balikin juga. Kita kan masih hidup sampai sekarang. Susah tuh ngasih tahu itu. Saya kemarin khotbah, istri saya duduk dengan salah satu petinggi gerejanya nih. Dia ngomong sama istri saya, betul juga sih kata suami ibu, tapi susah tuh lakuinnya. Karena dia udah bilang susah. Orang yang cukup canggih loh secara rohani.
Kan saya bilang, ada orang cek duit lo, mau 500 juta kayak udah 10 tahun lalu. Ngapain lo tuntut? Kenapa? Karena dia juga udah gak sanggup bayar. Lu menghabiskan energi lo, lebih baik lo lepaskan pengampunan, lo berdoa. Mana tahu bisnisnya bagus, dia dapat duit. Saya yakin banget kuasa doa besar, begitu dia ada duit, pasti dia bayar. Walaupun mungkin nggak gope, dia bayar lu gocap. Lumayan kan pas lagi butuh buat anak bayar sekolah, ada duit bayar gocap nih, bayar. Ada banyak cara Tuhan yang tak terselami. Ya jadi, nah supaya nggak ketipu lagi, jangan orang datang nggak usah. Saya sekarang udah mulai memberanikan diri untuk menolak, walaupun bilang, Pak ini buat Natal, sorry deh, nggak bisa. Lo minta aja sama tetangga lo lah, sama orang di wilayah lo, jauh banget lo minta ke Jakarta, itu mesti berani juga gitu. Nggak bisa, kalau nggak kacau kita. Nah yang ketiga, maka setelah buang, berarti menjadi yang baru. Makanya kita baca 1, 2, 3, dan telah yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata tobat itu nggak cukup hari itu. Setiap hari harus diisi terus. Tiap hari harus ada pertobatan. Kan ada tobat itu kapan ya? Tiap hari loh. Tobat yang besar terima Yesus 1 kali. Tobat yang recehan itu yang setiap hari, karena kita bikin dosa, kita harus bertobat dong. Ampun Tuhan, tadi saya udah benci banget sama mikrolet, gue benci banget sama angkot. Padahal angkot ini gak bikin salah apa-apa sama saudara. Emang udah begitu kelakuannya, yang rekod molek lah, kayak ini, ya udah begitu. Ngapain lu marah gitu? Saya belajar juga. Saya sekarang lagi senang dengar di YouTube itu para filsuf 1200 500 200 sebelum Yesus. Saya perhatikan tuh, mereka orang-orang yang pinter banget gitu, bijak banget, tapi semua yang diomongin itu ada di dalam Alkitab. Karena mereka hidup dalam perjanjian lama, maka semua ada. Mereka pinter karena mereka rajin baca mungkin, ya kan. Ketika udah disusun kitab-kitab perjanjian lama oleh orang Israel, maka mereka mulai baca. Dan salah satunya yang menarik buat saya, dibilang begini, kalau you lagi pergi macet, jadi dia udah tarik aplikasinya, ngapain you marah sama macet? Karena nggak ada gunanya, dia bilang. Lu marah pun macet, nggak marah pun macet. Lebih baik you dengar lagu-lagu yang membuat tenang. Ya itu bedanya. Kalau Kristen lebih baik kita dengar lagu rohani, ya kan? Atau nonton lagi tuh Instagram renungan hari ini. Pulang aja si Yance nyanyi terus. Kita tenang, saudara. Ya kan, jadi ada keputusan yang hebat, yang luar biasa. Nah, mereka belajar juga kan dari kitab Amsal, Mazmur gitu. Nah, yang ketiga ini lihat, beranilah menjadi manusia baru. Orang-orang yang berani menjadi manusia baru, berarti konsekuensinya dia harus taat dan kudus. Jadi ada orang Kristen, dia melayani Tuhan, tapi dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Betul ya Pak Yance? Yang nyanyi suaranya lebih bagus dari Pak Yance banyak. Ya mungkin di bagian lain orang bilang, Yance lebih bagus dari lo. Yang main keyboard lebih dari Pak Yoko banyak banget. Tapi saya berapa kali ditegur gitu, kalau ada kan suka ada reels keluar. Berapa banyak orang melayani di gereja begitu luar biasa, tapi nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hancur, rusak semua, saudara. Ya karena orang Batak, orang Manado, ya kan, Ambon, emang nyanyi udah dari Tuhan itu gift. Beranak aja dari rahim disuruh nyanyi, mungkin bisa nyanyi gitu. Jadi nggak perlu tobat, nyanyi itu nggak perlu minta Roh Kudus, juga jago aja orang nyanyi, ya kan? Ya dong, nyanyi yang mabok aja lebih tinggi suaranya. Nggak ada hubungannya sama Roh Kudus. Itu talenta yang udah Tuhan berikan kepada siapapun. Nah kalau dia bertobat, talentanya untuk memuliakan Tuhan. Nah yang kita dapati termasuk korps kita pendeta kah, gembala kah, pemuji kah, apa, banyak juga loh melakukan ini hanya kebiasaan, lalu tidak punya hubungan relasi sama Tuhan. Kalau soal khotbah, ya suku kita paling jago. Zaman dulu tahun 85 lapangan Banteng, tukang obat tuh banyak orang Batak tuh, ya kan. Apa aja mau main cari duit apa, kita nontonin main bola udah jago banget, ngomongnya lancar 1 jam gitu. Udah hebat banget. Jadi marilah kita benar-benar mau diperbaharui. Orang yang mau menjadi manusia baru, makanya dia suka atau nggak suka harus taat dan kudus. Itu adalah proses. Yuk yang di sini Anda tuh udah taat loh ibadah. Saya lihat nih orang-orang, bukan karena cari tebakan habis ini ya, bukan, ya kan, nggak ada artinya lah kan duit segitu, ya kan. Tetapi ini kan saudara udah taat nih, saudara. Tinggal buah dari ketaatan adalah hidup yang berbeda, hidup yang nggak boleh sama
dengan orang yang tidak taat. Ketika orang tidak baca Alkitab dan kita baca Alkitab, harusnya hidupnya berbeda. Tapi kalau sama aja, ya nggak usah baca Alkitab. Podo wae, sama aja. Nah, marilah kita berbeda. Kudus, menjaga hati dan pikiran dengan dasar firman Tuhan. Mulai hari ini apa yang kita putuskan harus, ini ukurannya firman Tuhan. Bahkan saya berani katakan kan, ya kalau Anda bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Bukan untuk bos. Karena untuk bos you bisa cari muka. Tapi kalau untuk Tuhan, maka pasti hasilnya nggak perlu cari muka. Bos akan bilang, lu kerja bagus lu. Pasti itu. Saya ingat tuh, saya kemarin Natal tanggal 22. Bosnya sini, Pak. Wah, mejanya sendiri di restoran. Mudah-mudahan dia nonton, ketawa kali. Di sini batu tulis apa makan. Terus wah, karyawannya banyak. Saya bilang, lu jangan kerja buat dia. Wah, gitu. Bahkan lu kaget ya. Lu kerja buat Tuhan. Nanti dia pasti senang. Baru dia bangun. Iya benar. Karena kalau buat dia, waktu lu cakep, lu dapat bonus. Waktu lu nggak cakep, lu dipecat. Tapi kalau buat Tuhan, waktu you nggak cantik, Tuhan akan mengangkat engkau untuk kau tetap lebih cantik secara rohani. Kalau muka nggak bisa dirubah, bos. Gitu aja. Ya kan. Lu kata, gue kan ikut Tuhan. Kenapa hidung gue nggak mancung? Kalau mau mancung ke Korea, bos. Bukan berdoa, ya kan. Dan itu perlu duit, ya. Jangan coba-coba kalau duitnya separoh. Nanti nggak bisa maintain lebar kayak singa, saudara, ya. Jadi jaga hati dan pikiran dengan firman Tuhan. Yang kedua, ayo jalani hidup kudus. Hidup kudus tuh nggak repot loh, nggak berarti jalan shalom, nggak. Berani berkata tidak pada dosa. Itu aja hidup kudus tuh begitu. Silahkan menerjemahkannya. Yang di rumah, yang nonton ini, hidup kudus bilang tidak pada dosa. Hendaklah ya di atas ya, tidak di atas tidak, di luar itu dari si jahat. Semangat banget kalau lapar ya saudara ya. Nah, yang ketiga komitmen. Jadi hidup ini bukan komat kamit. Hidup ini harus ada komitmen. Komitmen apa yang kita omongin kita kerjain. Saya sebagai pendeta setengah mati menjaga komitmen, ya kan. Jadi saudara juga harus menjaga itu, memang setengah mati. Kalau lagi kumpul sama yang baik, bisa baik kita semua. Ketemu teman-teman masa kecil bisa gila juga, saudara. Makanya ketika ketemu orang-orang yang kayaknya akan merusak komitmen, diatur-atur lah. Jangan sering-sering. Makanya saya janjian terus berapa kali, ayo ketemu di atrium, ayo ketemu di Queenie, di mana? Batal terus loh, saya percaya itu Tuhan yang batalin. Udah dandan rapi nih, kita ketemu di Cikini, ada tuh tempat pokoknya lagi inilah murah meriah rame lah gitu. Wah, setiap hari dia kirim WA, ayo dong, bropen, papen, apa kan nggak mabuk nggak ini. Dia ya datang udah dandan rapi bisa nggak jadi gitu. Rapi terus istri saya bilang, kalau kagak pergi, rasa gua kagak enak, ntar gua minum jeruk dimasukin, lagi kacau. Masa temen lo gitu lu sih nggak dari dunia gua ya. Orang kan kalau lempeng nggak nyampe gitu. Lihat yang jalannya mencongnya kita bilang nilai nih, wah lu mah jahat otak lu, gile gitu kan. Jadi hal itulah yang Tuhan tolong gitu. Jadi sampai sekarang udah 2 tahun janjian nggak jadi tuh, ya kan? Udah ya di PIM ya tanggal 27 di PIM ya udah kumpul tiba-tiba ada satu, aduh gua nggak bisa anak gua gini. Pemimpinnya kan kita, ya udah batal semua, udah 30 orang bubar, ya udah biarin aja. Dibilang istri saya, lu tega lah, udahlah, hati nggak damai pasti. Karena saya kan suka ntar ke bawah-bawah gila lagi gitu kan, bahaya. Jadi kita lah yang menentukan. Ya, kekuatan oleh Roh yang akan menolong kita. Sebagai ayat penutup, mari kita baca, bersedia menjadi taat dan kudus di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, yang di rumah 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Yuk kita baca 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu besar ini. Kita bahas dulu sini. Orang marah itu orang bodoh. Pakai bahasa Jakarta nih lebih kejam. Orang bego itu adalah orang yang marah. Ya kan? Siapa marah yang bisa mengendalikan marah? Nggak ada. Lihat anak kecil kalau dia ribut, kita pisahin makin galak, betul dong? Ya coba deh, suami istri nih ribut, terus datang anaknya, udah lama, makin galak deh. Enggak, bapak lu tuh yang nggak tahu nih, makin bodoh. Habis itu lihat-lihatan nyesel, 9 bulan kemudian anak ketiga lah, ya kan? Ini yang paling bahaya, ya kan? Jadi orang bodoh adalah orang marah. Saya ingetin terus nih sama anak saya, ya betul sama istri saya. Gue bilang, lu jangan pancing bapak lu marah, nanti bapak lu jadi bodoh, gitu kan? Kan kalau marah kadang-kadang nggak bisa terkendali semua orang. Pendeta sekalipun kalau marah dia bodoh, ya kalau marahnya bisa konsisten, bisa berbijak bagus, tapi rasanya sulit.
Karena setelah ya Pak Pendeta maaf begitu jalan, dosa kan pendeta dia tumben tuh orang ngerti. Masih ngoceh juga tuh pendeta kan. Gue udah gerem banget padahal sama dia itu. Tadi gue mau sekap aja pakai ayat. Jadi jahat ya kan. Makanya jangan suka marah. Ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bayangin nggak? Kita nggak mungkin ke atas. Makanya yang di atas turun ke bawah. Kita sampai mati bangsa Israel sampai sekarang yang tolak Yesus, berusaha hidup kudus, nggak bisa. Saya udah cerita sini ya, pas sejak Natal saya bilang, gak ada hebatnya orang Israel dibanding dengan orang Indonesia. Tapi orang Indonesia, dengar nih, tadi saya ditelepon ya Mak, TL di Israel Bethlehem, lu kalau menonton, lu nggak lebih hebat dari kita. Tapi memang kita udah minder duluan. Kita kan udah takut duluan Pak. Kita pergi ke Israel, lihat orang Israel kayak keren, lihat cewek-cewek itu tak gila cantik-cantik, nggak ada, cantikan kita juga banyak gitu. Kalau orang Jordan iya cantik-cantik ya kan. Oh kita sok cantik begitu. Gue bilang lu kalau di Jordan nih kelas anak SMA gitu. Jadi kita kadang-kadang lihat orang Israel, dia hebat loh. Dia bisa bikin drone. Orang Indonesia juga bisa, Pak Yance, ya kan? Bisa. Kita bicara tentang lahir normal ya. Sama kan kuliah S1, S2. Mereka bisa temuin obat, kita juga bisa. Apa sih yang membuat kita bilang gini, dia kan tapi umat pilihan Tuhan, lu baru dipilih, gue udah jadi anaknya, berarti kan kita lebih hebat dong. Terus dia bilang dia biji mata Tuhan buat tubuhku bait Allah. Berarti kita tuh sebetulnya lebih hebat, tapi memang udah kita itu kayak main bola, lawan Brasil udah kalah duluan. Jadi apa yang buat bikin kalah? Ya karena kita malas. Dia bikin pesawat 3 tahun misalkan. Kita disuruh bikin 3 tahun, dia bilang, ya Pak capek beli aja deh, makan komisinya aja lebih gede. Kan begitu kita. Makanya kita capek bangsa kita ini. Nggak boleh pintar, lebih baik bodoh. Makan komisi terus, maaf ya pemerintah. Kita tuh pintar banyak gitu. Saya kenal banyak, ada orang yang kerja dulu yang di Habibie punya pesawat. Kan kerjanya tuh di luar negeri loh. Karena ikut kerja sama teman-teman keluarga kita kan. Saya ini 5 tahun di Iran, bisa ke Israel, bisa di Baghdad, bikin pesawat, pinter gitu. Tapi ya di sini ya udah kita ngerasa, oh dia emang dulu lebih pinter deh. Kemarin kita ngobrol tentang itu, dia bilang enggak, tapi itu kok beda. Israel ini bagus, negara-negara sebelahnya Arab ini. Ya gue bilang sama aja dia kelakuannya sama kita, tetangganya males ambil komisi semua. Lo yang bor minyak aja deh, nanti gue makan aja gue ciak. Nah itu jangan, semoga di generasi kita nggak begitu. Mungkin kita udah tertular makan komisi, saudara ya. Capek gitu ngerjain. Alah capek lu bikin kopi, mayak lagi, roasting, udah beli aja langsung dari Cungkok atau dari Singapura, dan masih ambil komisi. Nah itu yang buat kita kalah. Tapi kalau kita mau kerja, kita nggak kalah sama mereka. Percaya deh. Kenapa? Karena yang kudus telah memanggil kita menjadi kudus. Pasti bisa generasi berikutnya. Kalau Indonesia tidak terpecah belah ya. Kalau terpecah, saya balik ke Medan, saya jadi warga negara Republik Sumatera Utara di Sulawesi Utara. Ke tempat kamu saya pakai paspor, kamu ke tempat saya pakai paspor ya. Ayat 16 terakhir. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi orang yang mau berani menjadi manusia baru, dia harus taat dan kudus. Dia harus mau diperbaharui tiap hari. Saya respect buat para karyawan nih. Wajah-wajah saya ingat banget nih. Anda luar biasa. Bukan saya puji-puji. Anda pasti mengalami hal yang berbeda dengan si, maaf nih jangan tersinggung ya, yang malas-malas ya. Padahal dia tahu ada ibadah. Pulang juga dia nggak ngapa-ngapain. Dia bengong aja. Dia makan gitu. Nggak ada apa-apa. Tapi puji Tuhan, Anda pasti diberkati ya. Tahun 2025 akan menjadi tahun yang memperbarui hati kita, sehingga sesuai ayat bacaan kita, ciptaan yang baru itu nyata, berani mematikan dosa, berarti siap mati dan bangkit bersama Kristus. Lalu yang kedua, berani buang dosa, yaitu melupakan dosa, lalu fokus hidup pada Kristus. Dan yang ketiga, berani menjadi manusia baru. Manusia baru, dia harus taat dan kudus. Ini kayaknya poinnya keluar nih buat ulangan nanti ya. Buat yang di rumah nanti ada kuis, boleh jawab, hadiahnya dikirim ya. Biarlah 3 ini menjadi kekuatan buat kita masuki tahun yang baru dengan penuh keyakinan, penuh dengan sukacita, dan percayalah firman Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara. Kita beri tepuk tangan dan bangkit berdiri. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sertai tiap langkahku. Katakan, kau bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, ambil waktu kita 2-3 menit aja sebelum kita mengakhiri pelajaran firman Tuhan ini. Kalau kau nggak keberatan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mungkin kami sudah sering mendengar pesan-pesan firman Tuhan seperti ini, entah di dalam persekutuan, di gereja, atau mungkin ketika kita berdiskusi. Kami tahu, bahkan kami sudah lebih tahu dari apa yang tadi Engkau ucapkan melalui hamba-Mu. Tapi kami juga tahu dan sadar kami sulit melakukannya. Sehingga biarlah pada ibadah awal tahun ini kami buat komitmen yang baru. Kami benar-benar mau mengeksekusi seperti pada akhirnya lagu tadi tergenapi. Hidup kami adalah hidup yang menggenapi firman Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan, mari miliki hati yang baru. Kalau tahun akan selalu berganti, tetapi hati tidak harus menunggu 31 Desember. Hati kita harus terus diperbaharui. Ada 3 sikap yang Tuhan ingatkan. Mari perbarui hati kita dengan mematikan dosa dalam hidup ini. Mari perbarui hati kita dengan berani berkata, saya siap mati dan bangkit bersama Kristus. Hari ini Tuhan ingatkan, ayo, hati kita harus diperbarui dengan mengubah konsep lama, dibuang. Yang baru adalah membuang dosa. Jangan pernah simpan, jangan pernah sayang. Jangan jadikan dosa itu sebagai kenangan hidup masa lalu. Karena satu ketika dia akan bangkit mengganggu hidup saudara dan saya. Dan pada bagian lain, hari ini Tuhan mau kita menyerah. Jadilah manusia baru yang bersedia hidup taat pada firman Tuhan. Sehingga orang melihat kita konsisten menjaga kekudusan. Karena Tuhan kita kudus. Saudara, tidak bagian ini mengingatkan saya, sehingga saya bagikan buat saudara semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di tempat masing-masing. Kalau itu menjadi doa kita, itu menjadi pergumulan dan jawaban kita sebagai orang percaya. Dan kau mau mensyukuri, naikkan doamu secara pribadi. Taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku mau buat komitmen yang baru. Aku tahu mungkin sepanjang tahun lalu aku lebih banyak gagal dari berhasil. Lebih banyak air mata tertumpah daripada tersenyum. Tapi kali ini ketika aku berdiri beribadah bersama-sama sahabat-sahabat, aku dengan yakin meletakkan tangan kananku di dada. Karena aku siap mematikan dosa, membuang jauh-jauh dosa itu, dan siap diproses Tuhan menjadi manusia yang baru. Terima kasih Bapak. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua termateraikan. Yang di rumah termateraikan. Siapapun yang mengamini firman Tuhan, maka Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama, kami taruh tangan kanan kami di dada, karena kami mau mengatakan, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah. Katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di jalan, jadi bukti kebesaran-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan
kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanan, keluarga, dimanapun dia berada.